yang ke-11. Saudara yang membawa Alkitab, mari dibuka bersama dengan saya Ibrani pasal yang ke-11. Mari kita lihat pada ayat yang ke-31 dari kitab surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31. Saya tunggu sampai semua Anda mendapatkan bagian ini, lalu kita akan membaca bersama-sama dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-31. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31. Sudah Anda dapatkan bagian firman Tuhan ini? Yang sudah mendapatkan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ibrani 11:31. Baik, kita baca 2-3. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai itu dengan apa? Saudara sekalian, saya sering berbicara dengan banyak anak Tuhan. Sebagian adalah jemaat di tempat ini, sebagian adalah teman-teman dari gereja lain, dari kota lain. Dan biasanya keluhan yang disampaikan berkaitan dengan pergumulan dalam kehidupan pribadi yang ada. Nah, setiap kali saya mendengar orang menyampaikan keluhan akan pergumulan hidupnya, saya mengajak mereka untuk mengerti akan isi firman Tuhan. Lalu kemudian saya memberikan kesaksian apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Nah, setelah saya mulai bersaksi, saya menceritakan akan kebaikan Tuhan, saya menceritakan pengalaman saya dengan Dia. Nah, banyak dari antara anak Tuhan ini yang memberikan komentar begini. Ya, Bapak enak, soalnya Bapak peka sih dengan suara Tuhan. Lalu ada juga yang berkata begini, ya, soalnya Bapak punya iman yang besar. Selalu begitu. Nah, padahal statement semacam itu artinya mau memberikan suatu kesimpulan begini. Baiklah, kalau pendeta ini peka dengan suara Tuhan, kalau hamba Allah ini imannya besar, saya tidak peka dengan suara Tuhan, dan saya hanya punya iman yang kecil, sebesar kuman. Nah, oleh karena saya tidak mendengar suara Tuhan, dan saya tidak memiliki iman yang besar, maka kalau Bapak akan tertolong, saya tidak ada pengharapan, saya tidak akan tertolong. Selalu saya mendengar akan orang-orang Kristen yang kalau mendengar kesaksian dari orang lain memberikan statement, pernyataan semacam itu, saudara. Padahal pernyataan semacam itu artinya mengunci hidup kita dengan berkata bahwa aku tidak mungkin tertolong karena aku tidak peka dengan suara Tuhan dan aku tidak punya iman yang besar. Nah, tapi yang kita baca di sini bukan cerita tentang seorang superstar rohani. Bukan cerita tentang seorang yang diurapi oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Tapi yang kita baca adalah kisah seorang pelacur. Kisah orang yang Alkitab berkata seorang perempuan sundal. Namanya adalah Rahab. Nah, kalau kita belajar dari hidup perempuan sundal ini dan kita masih berkata, oh ya, karena kamu perempuan sundal sih, masa kita berkata begitu, saudara? Nah, apakah ada contoh yang lebih rendah lagi daripada kita belajar tentang iman ini dari seorang wanita yang Alkitab berkata seorang perempuan sundal atau seorang pelacur? Kita diajar oleh Tuhan untuk merendahkan diri kita dan berkata, ternyata yang namanya iman itu bisa berlaku untuk siapapun, tidak hanya pada golongan tertentu dari orang Kristen. Tidak hanya bagi mereka yang mendapat julukan pendeta atau penginjil atau orang yang berpengalaman, tetapi yang namanya iman itu berlaku untuk setiap orang yang mau percaya dan melakukan di dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu apa yang saya mau bagikan pada malam hari ini, saya berdoa biar itu masuk di dalam rohmu, karena kalau ini masuk dalam rohmu akan mengubah kehidupan kita. Nah, lihat seperti apa iman yang Rahab ini tunjukkan. Mari buka Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal yang kedua. Lihat mulai ayat yang pertama. Malam ini saya akan membaca cukup banyak ayat, dan saya berdoa setiap perkataan Tuhan ini akan berbicara dalam kehidupan kita. Yosua pasal 2. Lihat mulai ayat yang pertama. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko.
Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Alkitab berkata ini merupakan suatu wujud perbuatan daripada iman seorang pelacur yang bernama Rahab. Nah, dengarkan baik-baik, malam ini saya mau sampaikan 3 poin saja. Kita akan belajar dari mana iman itu bisa dihasilkan, seperti apa iman itu. Yang kedua, apa yang Allah ingin lihat ada dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saya mau mengajak kita belajar apa akibat dari orang yang beriman seperti Rahab ini. Saya berdoa ketika poin ini akan membuka mata rohani kita untuk kita mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Nah, yang pertama, mari kita lihat seterusnya pada ayat yang ke-8. Inilah dasar daripada iman itu. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, perhatikan ini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ayat 11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dengarkan baik-baik, dari mana orang ini bisa beriman. Ayat yang ke-9, ada satu kata kunci yang Rahab katakan. Dia berkata apa? Aku tahu. Ayat 10, ada satu kata kunci lagi, kalimat kunci yang berkata ketika kami mendengar atau sebab kami mendengar. Ayat 11 dia berkata ketika kami mendengar. Dengarkan baik-baik, dari mana iman itu berasal? Rahab berkata, aku tahu sebab kami telah mendengar. Aku tahu sebab kami telah mendengar. Iman akan selalu berkata, I know, aku tahu. Dari mana sumbernya? Dia berkata, sebab kami telah mendengar. Iman tidak bisa muncul dari diri sendiri. Iman oleh karena telinga kita mendengar tentang dia, mendengar dari dia. Rahab berkata, I know, aku tahu, sebab kami sudah mendengar. Selalu kalau Anda melihat dari seluruh bagian firman, Anda akan melihat akan pola ini diulang, dan kemudian diulang. Saya berikan beberapa contoh. Lihat bersama dengan saya Kisah Rasul pasal yang ke-14. Nanti kita kembali kepada Yosua, tapi lihat dulu Kisah Rasul pasal yang ke-14. Ini kisah yang menarik sekali. Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-8. Dengarkan, Alkitab berkata, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara,
Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Dengarkan, orang yang lumpuh ini mendengar ketika Paulus berbicara tentang siapa? Tentang Allah yang luar biasa, tentang Yesus yang begitu dahsyat. Dia mendengar. Lalu Alkitab berkata, Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Sebetulnya terjemahan yang benar adalah Alkitab berkata, he had faith to be healed. Ia punya iman untuk disembuhkan. Bukan cuma beriman dan dapat disembuhkan. Kalau begitu ada orang yang beriman dan mungkin tidak dapat disembuhkan. Tapi Alkitab berkata, ketika dia mendengar berita tentang Allah, rohnya menangkap kabar baik itu. Alkitab berkata, Paulus menatap dan melihat, he had faith to be healed. Ia punya iman untuk disembuhkan. Rahab berkata, I know, aku tahu, karena kami sudah mendengar. Si lumpuh ini berkata, aku percaya karena aku sudah mendengar, dan dia disembuhkan. Lihat bersama dengan saya Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima. Haleluya. Markus pasal 5. Lihat mulai ayat 25. Markus pasal 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27, dengarkan baik-baik. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Bukan cuma sekali, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampillah dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perhatikan ini. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, apanya saudara? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah dan sembuhlah dari penyakitmu. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, lalu itu menghasilkan iman dalam dirinya. Rahab berkata, I know, aku tahu, karena kami sudah mendengar. Iman hanya bisa dihasilkan kalau engkau mulai mendengar akan suaranya. Iman tidak bisa timbul dari keinginan manusiawi. Makanya saya tidak pernah yakin ada istilah diiman-imani, tidak ada. Pertanyaannya cuma dua, apakah engkau beriman atau engkau tidak beriman? Diiman-imani ternyata itu palsu dan bukan dari Tuhan. Orang beriman tidak usah memaksakan dirinya diiman-imani, memang dia beriman. Orang berkata aku iman-imani, artinya dia tidak beriman. Anda bisa mengerti itu. Lihat Roma pasal 10 ayat 17. Saya mau tunjukkan satu ayat yang mengubah hidup saya. Roma pasal 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Dengarkan baik-baik, ini ayat mengubah hidup saya. Roma 10:17, Alkitab berkata demikian. Jadi iman timbul dari mana saudara? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman dari kata Yunani rema, bukan logos. Logos ini Alkitab firman Tuhan. Pada umumnya orang berkata ini logos, tapi bagian dari logos yang dihidupkan Roh Kudus disampaikan buat kita pribadi, itulah rema.
Nah, rema ini adalah material daripada iman. Tanpa adanya rema, tidak akan bisa keluar iman. Tadi pagi saya bersaksi apa yang pernah jadi pergumulan saya. Ketika saya masih duduk di bangku SMA, sekarang SMU, 10 tahun lagi SM apalagi nggak tahu saudaraku. Silahkan diganti, tapi dulu saya SMA, tetap mau nyebutnya SMA. Bingung sedikit nggak apa-apa saudara. Nah, saya tahu akan panggilan Tuhan dari mana. Pada waktu itu saya sering kumpul dengan beberapa hamba Tuhan dari luar kota yang sering kali datang ke kota Semarang, lalu kemudian tanpa kami undang itu, dia telepon, dia berkata, ayo kita persekutuan. Lalu kami kumpul, kami nyembah Tuhan, dia mulai memberitakan firman. Setiap kali mereka datang memberitakan firman, saya merasa diberkati. Lalu saya berpikir begini, hidup kayak mereka ini enak. Kemana-mana pergi bukan hanya mencari kekayaan pribadi atau mencari sesuatu untuk kepuasan manusianya, tapi kemanapun pergi memberkati orang lain. Karena saya begitu diberkati oleh mereka, saya berkata, hidup yang paling ideal semacam ini, hidup diabdikan untuk sesuatu yang mulia, dan hidup orang lain diberkati dan diubah dan diangkat oleh karena apa yang mereka sampaikan dan mereka lakukan. Tanpa saya sadari, kerinduan untuk jadi berkat itu merupakan sesuatu yang Tuhan tanam dalam hati saya, yang sekaligus merupakan panggilan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi saya harus berkata jujur kepada saudara, pada zaman itu kira-kira mungkin sudah sekitar 15 tahun yang lalu, bahkan lebih dari 15 tahun yang lalu, image orang tentang pendeta, tentang hamba Tuhan tidak seperti sekarang. Image-nya begitu buruk sekali. Karena orang berkata begini, kalau orang sekolah Alkitab itu karena Undip tidak mau terima, lalu Untak dan Akaba terlalu banyak muridnya, lalu sekolah lain mereka malu karena statusnya tidak jelas. Jadi akhirnya daripada jadi pengangguran, lalu sekolah teologi. Ditanya, kamu sekarang apa? Kuliah mahasiswa, lumayan, minimal 5-6 tahun punya status, daripada keluntang-keluntung tidak kuliah, lebih baik sekolah pendeta. Lalu keluar, kemudian ngemis-ngemis kerjaan, ngemis-ngemis mimbar dengan para anggota majelis gereja yang terhormat, saudara. Nah, kemudian kalau sudah dapat pekerjaan di gereja, dia akan ngontel sepeda dan pakai dasi yang kuno dari nenek moyangnya. Dasinya bukan kayak begini, zaman dulu dasinya lebar, kayak lapel, lebar. Lalu jadilah dia pendeta, katanya, saudara-saudara, dan membuat puluhan orang ngantuk terlelap pada hari Minggu pagi. Sabtunya habis nonton bal-balan, saudara. Minggu pagi dia akan ketemu dengan orang yang berkata saudara, saudara. Komplit, saudara. Sabtu lelean, Minggu dihibur saudara, saudara. Les di gereja, ngorok semua. Kalau mantuk-mantuk pendeta berkata, khotbah gua nggak masuk. Padahal dia ngantuk sebetulnya, dan tidak lebih dari itu. Nanti kalau di rumah anak istrinya keleleran, makan kurang, pakaiannya adalah nanti kalau Christmas, Natal, itu majelis yang terhormat akan mengumpulkan pakaian pantas pakai. Lalu Pak Pendeta diberi kesempatan milih yang pertama. Anda bisa bayangin itu image-nya dulu. Hidup selalu dalam kekurangan, puasa karena terpaksa tidak punya duit. Orang tidak pernah bisa membayangkan seorang pendeta dengan hidup yang layak, sama sekali tidak ada, saudara. Nah, waktu kami mau cari rumah, pada waktu kami mau menikah, diantar oleh seorang saudara, maunya baik, saudara, tapi itu menghina. Kami diajak cari rumah di sebuah kampung, saya lupa di mana. Tidak bermaksud menghina, tapi merasa terhina sebetulnya. Di kampung itu Anda bisa bayangkan, sebagian besar rumahnya semacam gubuk-gubuk. Waktu mobil yang kami tumpangi masuk ke kampung itu tidak cukup untuk kendaraan lain. Kanan kirinya langsung selokan. Begitu sempitnya. Waktu mobil kami masuk, anak-anak kampung itu semua keluar. Di belakang mobil teriak-teriak, ore, 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 ore. Anda bisa bayangkan bagaimana kampung yang jarang dimasuki mobil. Waktu mobil lewat semua teriak-teriak, ore, ore, ore. Saya bilang sama Tina, saya bilang, kita ini adalah gubernur yang meninjau kepada warganya. Lihat semua orang ikutin kita. Diajak turun mau lihat rumah, saya berkata, lain kali, perutku sakit soalnya, lain kali aja kita lihat tempat ini.
Saya berkata, kenapa saya ditunjukkan rumah itu? Dia berkata, di sini paling 3 juta, 4 juta dapat katanya. Saya pikir-pikir, ya memang itulah image-nya. Anda mengerti? Itu suatu pergumulan pada waktu itu. Satu segi saya tahu Tuhan ini pekerjaan yang mulia. Ini membawa berkat bagi banyak orang. Luar biasa. Sisi lain saya melihat suatu kenyataan. Bahwa image orang masih semacam itu. Dan saya dihadapkan kepada dunia masa depan saya. Orang berkata kira-kira ya seperti itu. Kelak kalau jadi tidak lebih daripada itu. Ya begitulah modelnya nanti kira-kira. Anda bisa bayangkan apa yang kemudian jadi pergulatan pada waktu itu. Tidak ada support dari sekitar saya. Siapa yang mau mendukung kalau kelak melihat akan anaknya punya masa depan semacam itu? Fakta, saudara. Tapi kemudian saya baca banyak buku, saya dengar banyak kesaksian. Ya di sekitar saya begitu semua. Orang-orang yang pengusaha berkata, oh pendeta, oh itu istri pendeta sebulan sekali datang ke toko saya mengeluh tentang keuangannya, minta berkat dan persembahan. Anda bisa bayangin, saudara. Jadi saya bayangkan nanti mereka berkata, kalau kamu jadi pendeta, Tina tiap bulan akan cari pengusaha dan cerita betapa beratnya hidup di ladang Tuhan. Lalu saya pikir, Tuhan, apa ya betul begitu? Tidak ada orang berpikir, oh pendeta akan jalan dengan sepatu Belly, dengan jas Lacoste, nggak ada, saudaraku. Dengan dasi Ceruti dari Paris 300.000, nggak ada. Semua image-nya buruk. Sampai satu kali saya berkata begini, Tuhan, kalau aku ngerti yang namanya iman itu apa, kalau aku ngerti iman itu apa, mestinya hidupku berbeda. Sejak itu saya mulai baca Alkitab. Saya berkata, tunjukkan kepadaku iman itu apa. Saya masih Kristen baru. Saya cari banyak hamba Tuhan. Saya tanya, Pak Pendeta, iman itu apa? Semua berkata Ibrani 11 ayat yang pertama. Baik, saya ngerti. Rasanya orang beriman itu piye? Ya pokoknya percaya. Lalu saya berkata, saya mau konkret, Pak. Saya mau konkret. Saya tidak mau hanya abstrak, hanya filosofi dan tidak ada hasilnya. Misalnya, saya berkata begini. Sekarang saya ini nggak punya brompit, nggak punya sepeda motor. Saya pengen sepeda motor, Pak. Saya pengen sepeda motor. Caranya gimana? Dengan iman saya dapat barang itu. Saya nggak punya duit. Dia berkata, ya diimani. Pasti berhasil. Wah, ya nggak tahu katanya. Lalu untuk apa? Kalau diimani. Ngimani itu pi, ya percaya. Ben yakin tenan corone pi. Dia berkata, saya juga tidak punya brompit katanya. Oh, bodoh kalau begitu. Ya saya ketemu orang yang keliru. Saya cari hamba Tuhan yang punya sepeda motor. Pertanyaan yang sama saya ajukan. Selalu jawabannya begini, ya diimani. Pasti nggak kalau saya imani? Wah, itu nggak tahu. Ya maaf saja katanya. Saya kejar terus dan tidak satu orang pun bisa memberi saya jawaban yang memuaskan. Sampai akhirnya saya sadar, memang betul tidak ada manusia bisa memuaskan saya kecuali Tuhan sendiri. Lalu saya mulai sembahyang, saya mulai tanya Tuhan, ajari aku iman itu apa. Dan pada waktu itu pergumulan pertama yang saya tanya di depan Tuhan adalah, saya tidak lagi butuh sepeda motor karena sudah punya tiba-tiba pada waktu itu. Orang tua yang belikan, saudara, tanpa iman. Imannya orang tua. Saya punya kebutuhan lebih besar. Saya pengen rumah. Saya tidak mau kontrak pindah-pindah. Kayak semut, pindah sana, pindah. Saya nggak mau. Saya mau rumah. Pindah boleh nanti. Kalau punya rumah 2, rumah 3 boleh pindah-pindah. Kalau kontrak-kontrak, saya nggak mau. Saya berkata, Tuhan repot. Jadi pendeta mikirin kontrak terus susah. Ngotong-ngotong lemari, ngotong-ngotong tempat tidur, gulungi kasur terus tiap tahun. Saya bilang, no. Saya bilang, saya mau rumah. Caranya pi. Saya nggak punya uang. Ajari saya Tuhan, beriman. Iman itu apa? Sampai akhirnya saya baca Roma 10:17. Dan saya tahu material iman itu rema. Pada waktu itu terbuka pikiran saya. Kalau begitu tidak ada itu istilah diiman-imani.
Sebab rema itu inisiatifnya Allah. Roh Kudus yang menghidupkan logos ini jadi rema dalam hidup saya. Sejak itu saya ngerti dari mana iman didapat. Sekaligus saya diajar apa artinya menyerah dengan kehendak Tuhan. Setahun setengah, saudara, kami sembahyang minta rumah, dan Tuhan beri. Puji Tuhan, tidak punya pengalaman kontrak. Wah, hidup Bapak kurang lengkap. Biar nggak apa-apa, saudaraku. Lebih baik tidak lengkap daripada lengkap kok bertahun-tahun kontrak-kontrak. Amen, saudara. Akhirnya saya mengerti. Kalau saya ngerti yang namanya rema itu dari mana. Kalau saya bisa ngerti, saya bisa dengar dia berkata. Seperti Rahab berkata, I know, aku tahu. Sebab kami sudah mendengar. Dan dari banyak pergumulan yang ada, saya belajar dia luar biasa. Paulus dalam suratnya kepada Timotius memberikan nasihat yang bagus sekali. Kita nggak ada waktu untuk membaca itu. Dia berkata, jangan bersandar kepada sesuatu yang tidak tentu, seperti kekayaan. Kekayaan itu nggak tentu, saudara. Bersandarlah kepada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. Anda mengerti Allah memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. Saya baru pulang dari Surabaya. Saya pinjam tasnya Pak Timotius. Beli di Korea, Seoul, tahun 91. Saya selalu mengingatkan dia beberapa hal penting dalam hidupnya. Pak Timotius dan Bu Yuni ini pernah ikut konferensi penginjil seluruh dunia. Tahun 86. Sampai sekarang belum jadi penginjil, saudara. Tahun 91 dia ikut konferensi misi se-Asia. Keren nggak? Dan pada waktu hari terakhir kami pergi ke kota di Seoul. Ada tempat yang bagus sekali, tempat jual macam-macam barang, pusat perbelanjaan di Seoul. Kalau Anda ke Seoul, saya nggak tahu sekarang, mestinya ya masih begitu. Penjualnya tidak nunggu di dalam, saudara. Kalau Anda ke toko di Pasar Baru, nggak ada penjual di luar, nggak ada, kecuali penjual yang cari angin. Penjualnya mesti di dalam, pegawainya di dalam semua. Di Korea lain, itu orang-orang yang jual, karyawatinya semua keluar. Nanti tamu ditarik-tarik. Kalau nggak mau dijimiti, tarik supaya beli. Pak Timotius dijimiti, beli tas bagus, terpaksa, enggak biru semua, dijimiti, dipukuli gitu, jimiti, keluar akhirnya beli tas. Saya nggak tahu itu hanya tadinya iseng atau serius. Tapi tas itu bagus sebetulnya, masih saya pinjam hari ini. Dia belum rela memberi, saudara. Tapi itu memberikan kenangan yang mendalam tentu ya. Anda bisa mengerti. Saya masih ingat, saudara. Sore harinya ini orang-orang Indonesia belum puas belanja. Besok mau pulang, belanja lagi. Waktu pergi, saudara, sudah agak sore. Saya keluar pakai sendal jepit. Agak gerimis. Jadi kami meripit jalan. Ngelewati nightclub. Itu orang keluar semua, perempuan-perempuan. Teman-teman ditarik semua kecuali saya. Lalu mereka bilang, aneh, kenapa kamu tidak? Oh, hadirat Allah membungkus saya. Padahal mereka tahu saya pakai sendal jepit. Sendal jepit gak punya duit, ditarik-tarik percuma, saudara. Selamat gara-gara sendal jepit. Tapi itu cerita soal tas. Saya bawa ke Surabaya kemarin. Ada satu keluarga yang ikut dalam kebaktian di situ. Anaknya perhatikan saya dengan tas dari Korea. Dia tidak tahu nilai historis tas itu, saudara. Saya menghargai nilai historisnya. Ketika dia lihat tas saya, dia berkata pada orang tuanya, Pak Petrus kayak anak sekolah kalau pakai tas begitu, katanya. Memang saya masih anak sekolah. Sekolah dengan Tuhan, saudara. Besoknya saya dibelikan tas. Anda boleh lihat, jangan dipegang. Dupong, saudara. Fantastik. Di kantor saya sekarang. Boleh dilihat, jangan dipegang-pegang. Nanti kotor, saudara. Allah memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. Anda mengerti? Jangan bersandar kepada yang tidak tentu, kata firman Tuhan. Seperti kekayaan. Bersandar kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. Dia berkata, aku tahu karena kami sudah mendengar.
Nah, bagaimana supaya kita ngerti, saudara? Mari lihat Yakobus pasal yang pertama. Saya mau tunjukkan akan kebenaran ini kepada saudara. Lihat ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Kita diberi firman Tuhan, ini hukum yang sempurna dan hukum yang memerdekakan. Apapun yang mengikat saudara, kalau Anda mengerti akan hukum ini sempurna dan memerdekakan. Nah, firman Allah berkata kepada kita, tetapi barang siapa meneliti, dengar garis bawah kata meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan apa? Berbahagia oleh apa? Perbuatannya. Dengarkan saudara, orang yang beriman, orang itu akan tahu apa yang harus dia lakukan. Ada orang berkata, ya saya percaya, tapi mesti ngapain dong sekarang? Itu artinya orang itu belum beriman. Orang yang beriman, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau kita meneliti akan hukum ini, lalu kemudian rema Allah masuk dalam kehidupan kita, kita akan beriman. Orang yang beriman, dia akan tahu apa yang harus dilakukannya. Lihat lagi Yakobus pasal yang kedua. Lihat mulai ayat 14. Dengarkan baik-baik, ini luar biasa. Yakobus pasal 2 ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan perhatikan ini, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari apa? Dari perbuatan-perbuatanku. Dari perbuatan kita akan ketahuan iman kita. Berarti orang yang beriman, dia tahu apa yang harus dia perbuat. Kenapa kalau kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, iman kita mati. Iman yang murni adalah iman yang juga tahu apa yang harus diperbuatnya. Teruskan lagi apa yang Alkitab ini katakan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. 25, dengarkan ini. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dari perbuatan kita akan ketahuan iman kita. Artinya iman itu yang kita miliki membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan. Rahab berkata, I know, aku tahu, karena aku mendengar. Setelah kami mendengar, aku tahu, sebab kami telah mendengar. Yang kedua, lihat Yosua, balik ke Yosua pasal yang kedua.
Haleluya. Yosua pasal 2. Sekarang mari teruskan, lihat pada ayat yang ke-12. Yosua pasal yang kedua, ayat 12. Maka sekarang, kata Rahab, bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Yang dia minta adalah tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu terletak pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya, perhatikan ini, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini. Benang kirmisi itu benang merah. Alkitab berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, itu benang merah. Jadi Alkitab berkata, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu dan saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu, itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perhatikan ini. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Lihat baik-baik. Rahab berkata, berikan kepadaku tanda yang dapat dipercaya. Dua pengintai ini berkata, ikatkan tali merah ini, ikatkan tali merah ini pada jendela tempat kamu tinggal. Dia berkata, berikan kepadaku tanda yang dapat dipercaya. Mereka berkata, ikatkan tali merah ini. Aneh sekali kalau Anda baca kisahnya. Waktu mereka menyeberang Yordan, kemudian orang-orang Israel sampai di seberang Yordan, Alkitab berkata, mereka merayakan Paskah di sana. Nah, apa yang dibuat oleh Rahab sebetulnya tanpa dia sadari dalam bagian pengaturan Tuhan. Perjanjian lama merupakan simbol, merupakan bayang-bayang. Perjanjian baru merupakan penggenapannya. Nah, peristiwa itu sama dengan peristiwa Paskah yang pertama yang dialami orang Israel. Kata Paskah artinya Passover, Allah lewat, Tuhan melewatinya. Paskah, Passover, Tuhan melewatinya. Apa yang terjadi pada waktu Paskah? Kenapa perlu benang merah itu? Lihat Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal 12. Lihat pada ayat yang ke-21. Keluaran pasal 12 ayat 21, 22, 23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya pada darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu.
seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya seperti sampai pagi. Perhatikan ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah. When God see, pada waktu Allah melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu. God will, He will. When God see, He will. Alkitab berkata, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Dengarkan saudara, ada dua kalimat kunci pada peristiwa Paskah. Karena darah dioleskan pada ambang pintu, Alkitab berkata, when God see, ketika Allah melihat akan darah itu, He will. Ia akan apa? Dia akan melewati dan berkata, pemusnah tidak pernah bisa masuk di dalam rumahmu. Luar biasa. Apa yang terjadi waktu Paskah pertama secara simbolik dialami oleh Rahab kembali. Karena pada waktu orang Israel melihat akan tali merah itu, mereka tahu kami tidak bisa memusnahkan seisi rumah daripada Rahab, karena ada perjanjian antara kami dengan Tuhan dan dengan Rahab itu. When God see, He will. Iman itu akan memberikan kepada kita tanda yang dapat dipercaya. Makanya Alkitab berkata, iman itu dasar, sekaligus iman itu bukti, kata Ibrani. Karena sudah merupakan bukti, itu merupakan tanda yang dapat dipercaya. Waktu Allah lihat iman kita, Dia akan bertindak untuk kehidupan kita. Anda bisa mengerti ini. Iman itu dari rema. Dari hasil rema akan keluar iman. Dengan iman yang ada, kita akan berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku beriman ada tanda milikmu padaku, lihat darahmu ada dalam hidupku, aku beriman kepadamu. When God see, He will. When God will, you shall. Saudara, Anda bisa menangkap kebenaran ini. Saya berdoa ini masuk dalam roh kita. Rahab minta tanda yang dapat dipercaya. Hari ini kita terima tanda yang dapat dipercaya. Bukan hanya sekedar darah seekor binatang yang namanya domba. Bukan sekedar simbol tali merah. Tapi darah anak domba Allah sendiri, Yesus Kristus, diberikan kepada kita. Engkau perlu bukti, tanda yang dapat dipercaya. Hari ini kita makan tubuhnya dan minum darahnya. Tanda yang dapat dipercaya diberikan kepada kita. Ketika Allah melihat tanda bahwa kita miliknya, Dia akan bertindak. Kembali ke Kisah Rasul pasal 14. Balik ke Kisah Rasul pasal yang ke-14. Saya mau ulang lagi akan cerita ini. Tadi kita melihat si lumpuh itu mendengar dan dia beriman. 14 ayat 8. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan perhatikan, Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman. He had faith to be healed. Paulus lihat akan imannya dan orang ini disembuhkan. When God see, He will. Lalu kita belajar, He will, you shall. God will, you shall. Hari ini kita belajar, when God see, He will. Kalau Allah melihat tanda yang dapat dipercaya ada dalam kehidupan kita, Dia akan bertindak dengan anugerah dan caranya sendiri. Matius pasal 9, saudara. Matius pasal 9. Lihat mulai ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu itu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kota-kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidur. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni.
Allah melihat apa yang di dalam kita. Dan ketika dia melihat, dia bertindak berdasarkan apa yang dia lihat sendiri. Amen, saudara. Dan yang terakhir, saya mau tunjukkan apa yang kemudian Tuhan lakukan pada Rahab. Balik ke Yosua pasal 2. Kita akan akhiri dengan beberapa ayat terakhir sebelum kita berdoa bersama-sama. Yosua pasal 2, lihat lagi saudara. Ayat 12 dan ayat 13 ini yang diminta oleh Rahab. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Malam ini Allah akan berikan kepada kita tanda yang dapat dipercaya, yaitu tubuh dan darahnya. Rahab hanya punya simbolnya, tali merah. Lihat akibatnya. Engkau dan saya punya penggenapannya. Hal yang lebih besar dia sediakan buat kita. Lihat pada pasal yang ke-6 dari kitab Yosua yang sama, ayat yang ke-23. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. King James menuliskan dengan sangat akurat sekali, karena sesungguhnya gaya bahasa yang dipakai adalah polysydenton, artinya pengulangan beberapa satu kata tertentu untuk memberikan tekanan khusus. Ayat ini berbunyi begini, and the young man that was spies went in. Dan orang-orang muda itu yang adalah mata-mata itu, pengintai itu masuk ke dalam. And brought out Rahab and her father and her mother and her brethren and all that she had, and they brought out all her kindred and left them without the camp of Israel. Alkitab berkata, dan kedua orang muda itu masuk ke dalam dan membawa keluar Rahab dan ayahnya dan ibunya dan saudara-saudara laki-lakinya dan semua yang dia miliki dan semua kaum keluarganya, dan akhirnya membawa mereka di luar perkemahan orang Israel. Lihat kata and dan. Tuhan tidak ombyoan, saudara. Ambil semua, tidak. Seperti orang diambil satu demi satu. Satu demi satu. Rahab dibawa keluar, dan ayahnya, dan ibunya, dan saudara-saudaranya, dan semua yang dia miliki, dan semua sanak saudaranya, dan membawa mereka keluar di luar perkemahan orang Israel. Allah memanggil setiap kita satu demi satu. Tidak pernah, hei rombongan, tidak pernah, saudara. Dia panggil kita satu demi satu. Satu demi satu dia panggil. Seperti dia selamatkan Rahab dan keluarganya, satu demi satu dia angkat, dia cabut dari kota Yeriko. Satu demi satu dia cabut dari kota Yeriko. Dia mengerti setiap kita. Bahkan dia panggil kita sesuai dengan nama kita. Anda tahu akan nama aslimu, dia tahu akan ganti namamu, dia tahu akan panggilanmu, dia tahu akan julukanmu. Mungkin temanmu bilang, Kancil. Tuhan berkata, ya ini orang ini dipanggil Kancil. Namamu mungkin Beng, Beng, diam aja. Beng Kancil. Kita langsung noleh, saudara, Beng Kancil. Tahu persis apa yang dia katakan. Ngerti, saudara? Satu demi satu dia ambil. Dia ambil. Dia ambil. Dia ambil. Yang menarik di sini, saudara, ayat 23 berkata, mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Di luar, tidak bersama-sama. Tapi ayat 25, lihat apa yang terjadi. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko.
Pertama hanya di luar perkemahan. Kemudian Alkitab berkata, 2 ayat berikutnya Alkitab berkata, dia tinggal di tengah-tengah orang Israel. Yang lebih hebat, ayat yang terakhir, buka Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saya akhiri dengan ini. Inilah silsilah siapa saudara? Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Anda lihat, luar biasa. Kalau Anda baca seterusnya sampai ke nama yang terakhir, yaitu Yesus yang disebut Kristus. Mungkin saudara, mungkin ini hanya imajinasi saya. Jangan berkata saya tahu itu. Mungkin satu kali Bapak di surga sedang rundingan dengan Tuhan Yesus. Dia berkata, Yesus, engkau harus turun ke dunia. Dia berkata, ya Bapak. Lalu Bapak berkata, kamu mau ikut keturunannya siapa? Dia berkata, Daud. Aku akan disebut anak Daud. Kenapa? Dia berkata, bukankah Daud ini yang adalah buah hati kita, hidupnya menyenangkan kita, orangnya gampang bertobat dan tidak keras kepala, dia pemazmur yang dicintai, dia memberikan akan kidung yang luar biasa untuk kemuliaan kita. Aku dengan bangga akan disebut Yesus anak Daud. Dan satu kali Bartimius yang buta akan meneriakkan namaku, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu kira-kira Bapak di surga tersenyum dan berkata, tapi tahukah engkau Daud itu anak dari Isai? Ya. Dan Isai itu anak dari Obed? Ya. Dan Obed itu anak dari Boas? Betul. Dan Boas itu anak Salmon? Betul. Dari Rahab pelacur. Tidakkah engkau malu kalau disebut Yesus engkau termasuk keturunan pelacur, orang Kanaan? Dan kira-kira Tuhan akan berkata, tapi dia beriman dan diselamatkan oleh benang merah. Satu kali seluruh dunia akan diselamatkan seperti Rahab diselamatkan, bukan oleh benang merah, tapi oleh darahku yang merah ditumpahkan habis bagi dunia. Mungkin satu kali dalam kekekalan, saudara, kalau Anda nanti ketemu semua kita di surga, saya harap ketemu semua, saudara ya. Jangan bawa kartu baptisan CKI, nggak laku di sana. Anda harus punya tanda yang dapat dipercaya. Nanti cari Oma Rahab di sana, saudara. Ingat tanggal 23 kita bicara tentang Rahab, panggil Oma ya, Mbah Buyut Rahab, saudara. Cari Tuhan, Rahab di mana? Oh, kapling nomor sekian, kira-kira begitu. Cari Oma Rahab, saudara. Tanyain, duduk di kakinya dan tanya. Ceritakan kepada saya, kenapa engkau beriman? Dia akan berkata, I know, karena aku sudah mendengar. Anda mengerti itu? Saya berdoa iman yang sama akan diberikan kepada kita. Senang ya, bayangkan di kerajaan surga Anda akan tanya dengan orang-orang yang bersangkutan. Mungkin Anda akan tanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Pak Petrus pernah berkata begini apa benar? Oh, cerita Rahab itu ya? Iya.
Itu memang karangannya dia sendiri, tapi tidak jauh dari hatiku sebetulnya. Tidak jauh dari hati Tuhan, saudara. Saya tahu setiap bagian, sampai Tuhan mau disebut keturunan dari Rahab. Bukan main-main, saudara. Sebab dia orang yang beriman. Satu kali kalau Anda ketemu dengan yang bersangkutan, berikan salam dan berkata, aku belajar daripadamu. Dan dia akan mengulang lagi kalimat yang sama. Aku tahu karena aku sudah mendengar. Saya berdoa supaya kita keluar dari tempat ini berkata, I know. Orang Robert berkata, iman adalah I know that 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 I know. Aku tahu bahwa aku tahu bahwa aku tahu bahwa aku tahu, aku tahu. Rahab berkata, I know karena aku sudah mendengar. Amen, saudara. Oh, kiranya anugerahnya dicurahkan atas kehidupan kita. Haleluya. Tutup Alkitab, saudara. Sediakan hatimu, tadahkan hatimu di hadapan Dia, dan biar anugerahnya dicurahkan kepada kita.